Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks prosedur. Kalian pasti pernah menggunakan atau memainkan suatu alat. Atau pasti kalian pernah membuat sesuatu. Begitupun dengan melakukan sesuatu seperti menari, pasti pernah kalian lakukan. Tentunya, semua kegiatan itu menggunakan suatu prosedur. Nah, apa sih prosedur itu? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang sistematis tentang cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Selanjutnya, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Proses yang dimaksud ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalnya memainkan suatu alat musik. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu, misalnya ada bahan, ada cara, dan ada langkah-langkah dalam membuat kue. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menari atau cara melakukan senam. Berikutnya adalah ciri dari teks prosedur. Yang pertama, merupakan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, berarti disebut tips. Selanjutnya, ada 2 hal yang perlu dicermati dalam struktur teks prosedur. Ada sedikit perbedaan antara struktur teks prosedur cara membuat dengan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan maksud dari sesuatu itu dibuat. Misalnya membuat bubur Manado. Untuk apa tujuan pembuatan bubur Manado tersebut? Berikutnya adalah bahan dan alat, yaitu memerinci bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah harus diurut secara rinci, tahap demi tahap, dan tidak boleh dibolak-balik. Terakhir adalah bagian penutup. Bagian ini berisi penekanan pada keuntungan atau ucapan selamat dalam membuat sesuatu. Berikut adalah contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Hai semua, kalian pasti tahu makanan rumahan perkedel jagung. Makanan yang enak, bergizi, dan tentunya mudah dibuat. Hari ini kita akan membuat perkedel jagung. Yuk disimak cara pembuatannya. Siapkan alat dan bahan. 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai sesuai selera, 1 buah kemiri, 2 butir telur ayam, garam secukupnya, tepung beras secukupnya, jagung secukupnya, ulekan, dan teflon. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, iris jagung dengan tipis.
Selanjutnya, ulek semua bumbu sampai halus. Masukkan tepung beras. Tambahkan bumbu yang telah diulek. Tambahkan telur ayam. Kemudian, masukkan garam secukupnya. Aduk semua bumbu agar merata. Nyalakan kompor. Letakkan teflon. Tambahkan minyak secukupnya. Tunggu hingga minyak panas. Lalu masukkan adonan. Balik adonan. Tiriskan adonan yang telah matang. Hidangan siap disajikan. Nah, itu tadi cara membuat perkedel jagung. Mudah bukan? Selamat mencoba! Berikutnya adalah struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, serta berisi sedikit kata-kata motivasi. Yang kedua adalah langkah-langkah, berisi urutan langkah-langkah yang sistematis dan tidak boleh dibolak-balik. Terakhir adalah penutup. Penutup biasanya bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi. Karena sifatnya yang pilihan, penutup tidak wajib untuk dicantumkan. Berikut adalah contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Perlu diketahui bahwa sekarang penyakit sangat berbahaya. Apalagi virus corona bisa menyebar melalui tangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan diri, kita perlu membiasakan diri mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, bilas tangan dengan air mengalir. Kemudian, isi tangan dengan sabun. Gosok kedua telapak tangan. Gosok pula punggung tangan. Gosok bagian sela-sela jari. Kemudian gerakan saling mengunci jari. Putar-putar ibu jari. Putar-putar ujung jari di telapak tangan. Bilas tangan dengan air mengalir sampai bersih. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap bersih. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Bentuk pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contoh, tombol keyboard ditekan dengan lembut. Ditekan merupakan bentuk pasif. Penggunaan kriteria atau batasan merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contoh, masukkan garam 2 sendok teh.
Angkat kaki kanan setinggi lutut. 2 sendok teh merupakan kriteria batasan, dan angkat kaki kanan setinggi lutut juga merupakan kriteria batasan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Keterangan cara. Adverbia ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, biasanya menggunakan kata dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Dengan rapat merupakan keterangan cara. Talikan rafia dengan cara menyilang. Dengan cara menyilang juga merupakan keterangan cara. Keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan, menggunakan, atau dengan menggunakan. Contoh, penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Dengan gergaji mesin dan menggunakan canting merupakan keterangan alat. Keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Agar tidak merusak kain merupakan keterangan tujuan. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya merupakan keterangan derajat atau kuantitas. Ulangi gerakan selama 3 kali. 3 kali merupakan keterangan derajat atau kuantitas. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu. Misalnya, kata jika. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi, dan sebagainya. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Kata hingga dan sampai merupakan keterangan akibat. Kalimat saran merupakan kalimat yang berupa pendapat atau usul yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Misalnya, sebaiknya, selayaknya, seyogyanya, seharusnya, dan sebagainya. Contoh, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Kalimat larangan. Kalimat perintah yang melarang suatu perbuatan. Misalnya, jangan, dilarang, hindari, dan sebagainya. Contoh, jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Contoh, masukkan santan setelah daging empuk. Pelesapan. Pelesapan merupakan penghilangan unsur subjek, predikat, objek, keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contoh, kalimat 1, keringkan sepatu. Setelah kering, kemudian semir agar mengkilap. Kalimat 2, keringkan sepatu, kemudian semir agar mengkilap.
Pada kalimat 2, kata setelah kering dilesapkan atau dihilangkan sehingga kalimat 2 menjadi lebih efektif. Kata acuan merupakan semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, ini, itu, nya, kata ganti, dan sebagainya. Contoh, tutup adonan donat. Adonan itu dibiarkan 30 menit. Kata itu merujuk pada kata donat. Akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Kata lumuri berarti loyang tidak bergerak, sedangkan lumurkan mentega berarti mentega bergerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.